Kudu ta kerja ta. Mak. Jok. Bos iki telat awe dhewe iki. Duh, ketahuan. Ini Pak dari Bank Sampah Pak. Lambat ya. Enggak Pak, tadi udah datang. Ini Bank Sampah Pak. Dul. Dorong, Dul. Terus. Kamu Dul. Ikan aku ngaba-ngaba. Terus. Jangan sampai ada ikan yang ketinggalan satupun. Oh, ya Pak. Enggak ditutup sih. Mana kakean ndore udune iki. Kudu ta kerja ta. Mak. Walah, celoko lur. Juragan ngapain nangkring di situ? Jok. Bos iki telat awe dhewe iki. Ya kan. Iki ono kan. Kita bohongin bos aja dulu ya. Udahlah Jo, acting aja kita. Pura-pura kerja. Emang pejabat Konoha aja yang bisa bikin gebrakan. Duh, ketahuan. Ini Pak dari Bank Sampah Pak. Lambat ya. Enggak Pak, tadi udah datang. Ini Bank Sampah Pak. Bohong kamu ya. Ini tempat sampah Pak. Orang udah mau siap-siap kerja. Iya Pak, Iya, ini maaf sampah, ya Pak, Pak. maaf ya. Cok, kerja Cok. Iya. Lur, iki hari pertamaku karo Brojo jadi anak magang di pabrik kerupuk Padi Kapas. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Indramayu, Jawa Barat, Lur. Ini pabrik gede, Lur. Karyawannya aja ada 50 orang lebih. Karena kami anak baru, ya wajar kalau hari pertama kerja ini kami kudu menguasai semua elemen. Dari mulai awal kerupuk dibuat sampai kerupuk siap disantap. Di sini semua bekerja dengan disiplin, gak bisa mangkir, apalagi males-malesan. Ayo Mas. Hati-hati toh, Dul. Apa? Ya. Ayo direwangi. Oh, direwangi yo. Ayo. Oh iyo, hasil produksi yang paling terkenal dari pabrik ini adalah kerupuk ikannya lho. Kerupuk dibuat dari bahan ikan remang atau ikan cunang. Sekilas, tampilan ikan remang mirip banget sama ikan layur ya lur. Panjang dan gede-gede. Ikan didatangkan dari kapal ikan di wilayah Batang, Jawa Tengah dan Indramayu, Jawa Barat. Untuk memenuhi stok, ikan-ikan ini disimpan dalam ruangan pendingin ben awet lur. Ikan tetap segar dan kualitasnya terjaga. Di dalam sini kulkas raksasa ini dingin banget lur. Jadi kerja harus satset. Kalau kelamaan bisa-bisa aku membeku. Sekali ambil langsung 1 kuintal lur, alias 100 kilo. Gak kaleng-kaleng emang ini. Masih Pak. Coba kita buru-buru. Jangan sampai ada ikan yang ketinggalan satupun. Oh, ya Pak. Loh, enggak ditutup sih. Ya ditutup buka. Hei! Siapa lagi? Wilah dalah,
Kok aku dikunci iki? Piye to, Jo? Help, help. Ada orang ya? Aduh. Pak Jo, kamu kurang ngecek Jo. Aku lagi ngecek lu Jo. Loh, tak pikir Rane Allah nggak ada orang. Tadi Pak Mandor bilang suruh ngecek. Ada jangan sampai ketinggalan satu pur. Ini Awas yo, Jo. Kualat kamu. ketinggalan satu. Oh. Iya. Sepurane dulu nggak ngerti aku, Dul. Oh, ayo. Aman tuh tapi. Proses panjang pembuatan kerupuk dimulai dari sini, Lur. Ikan remang iki difilet dulu untuk memisahkan antara daging, kulit, kepala dan tulangnya. Wah, ibu-ibu di sini wis katam, Lur. Sacet banget. Udah langsung bersih ikannya. Aku dan Bojo gak mau kalah dong. Malu kalau lelet. Tak tunjukkan kemampuanku biar cepet diangkat jadi karyawan tetap. Oh iyo, ikan remang dipilih karena rasanya yang gurih alami. Aroma ikannya juga wangi. Selain itu, ketersediaan ikan remang juga melimpah, Lur. Piye? Aman, Jo? Wah, kayaknya Bojo dapat tugas lain tuh. Memisahkan kepala dan membersihkan jeruan ikannya. Ikan remang iki moncong dan giginya emang tajam, Lur. Makanya kudu dipisahin dulu. Semangat, Jo, demi masa depan yang lebih cerah. Ini dia hasilnya. Daging ikan remang full tanpa tulang. Kalau sudah begini, sudah siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Waktunya bikin adonan iki. Mau kerja sambil ngobrol juga susah, Lur. Soalnya suara mesinnya berisik banget. Yang ada malah haheho doang. Di ruangan ini daging ikan remang dihaluskan menggunakan mesin giling. Sekalian nih, Lur, sambil digiling tambahkan juga penyedap rasa dan sedikit air. Lanjut racik lagi dengan bumbu dan bahan lainnya seperti telur dan garam. Mirip adonan biang pempek yo. Kalau bumbu sudah masuk semua, tinggal diaduk aja, Lur. Untuk memastikan gumpalan-gumpalan daging ikan pada adonan sudah nggak ada lagi. Satu lagi, Lur, namanya pabrik makanan. Yo kudu steril ya. Gak boleh sambil ngobrol, gak boleh sambil ngemil, apalagi sampai nekat bawa makanan beraroma menyengat koyo durian. Lanjut, Lur. Setelah adonan yang tadi jadi, bakal calon kerupuk kembali diadon lagi. Kali ini dengan tambahan tepung tapioka. Tenang, kalau ini sih udah dibantu mesin yo. Ya kali ngulen sendiri. Bisa sengkleh nih tangan. Apalagi sekali produksi nyampe ratusan kilo. Enak yo liatnya. Dalam sekejap aja adonan udah jadi kalis. Nah, ini sih udah bisa langsung dicetak, Lur. Lucu yo bentuknya, kayak pipa pralon, bulat panjang atau lebih mirip pempek Ranger raksasa yo. Selanjutnya, balok-balok bahan kerupuk ini dipotong sesuai cetakan. Kemudian didiamkan kurang lebih 5 jam. Didiemin bukan karena ngambek yo, tapi biar adonannya jadi set sebelum dimasukkan proses pengukusan. Kalau sekali produksi banyak gini, wajar aja kalau permintaan gak pernah mutus. Gak heran, sejak tahun 1995 pabrik kerupuk ini masih terus eksis, Lur. Pokoknya tak doain langgeng terus yo juragan, biar makin banyak orang yang bisa kerja. Amin. Waduh, Lur, ini bagian yang paling menantang. Setelah sebelumnya dingin-dinginan dalam kulkas raksasa, sekarang aku kudu masuk ke dalam mesin pengukus berukuran jumbo ini. 1 kali masak pengukusan raksasa ini
bisa menampung sampai 5 rak bahan kerupuk setinggi hampir 2 meter loh. Hawa panas sudah pasti langsung menyengat kulit lur. Tuh lihat, keringetku sejagung-jagung. Panasnya pol. Masalahnya lur, untuk memasukkan dan mengeluarkan kerupuk ini harus dilakukan dengan cepat biar hawa panas kukusan tidak turun alias tetap stabil. Jadi kerupuknya cepat matang luar dalam. Butuh waktu kurang lebih 45 menitan lah. Kudu sabar lur, karena bagian ini salah satu tahap paling penting untuk bisa menghasilkan kerupuk dengan tekstur renyah. Ini hasil dari proses pengukusan lur. Dibandingkan dengan sebelumnya dimasak, warna kerupuk menjadi sedikit gelap. Selanjutnya didinginkan dulu selama kurang lebih 6 jam sebelum dipotong-potong. Jo brojo, masih kuat ora? Duh, jadi anak magang gini-gini amat ya. Lanjut Jo, potong kerupuknya. Cincai ini sih, ada mesin pemotong praktis biar kerupuknya presisi ketebalannya. Udah kelihatan ya lur jika bakal kerupuknya. Bentuknya pun bisa macem-macem lur, mau bulat atau panjang bisa diatur, tergantung permintaan pembeli aja. Ingat, pembeli adalah raja. Kalau melihat para pekerja di sini, kok kayaknya semangat dan telaten banget yo. Termasuk pada saat menyusun kerupuk basah di tampah, tempat penjemuran. Khusus bagian yang ini memang biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu karena datang dan mulai bekerja sejak malam loh. Mereka bertugas menyusun kerupuk basah supaya bisa cepat dijemur setelah matahari terbit. Ayo, terus. Kamu Jul. Ikan aku ngaba-ngaba. Terus. Jul. Jul. Haredang lur, haredang alias panas. Ya iyalah, kalau bagi para penjemur kerupuk, panas kayak gini justru berkah lur. Kerupuk jadi kering maksimal. Dari pagi, ratusan tampah berisi kerupuk basah ini sudah dijemur. Kasian brojo. Aman ya Jo, jangan lupa pakai sunblock yo. Wakeh tenan kerupuknya ya lur. Gak heran sih, dalam sehari pabrik kerupuk milik Haji Daspan ini mampu memproduksi 1 ton kerupuk ikan siap jual. Mantul Pak Haji. Pasti ada yang nanya nih, kalau musim hujan gimana? Masa gak jualan kerupuk? Yo masih jualan lah lur. Tenang, masih ada teknologi yang namanya oven. Oven raksasa ini memanfaatkan uap panas dari pembakaran kayu. Tapi tetap aja butuh waktu 6 jam untuk memastikan kerupuk-kerupuk ini kering sempurna. Namanya pakai alat, biaya tentu gak murah. Makanya oven ini hanya dipakai dalam kondisi-kondisi tertentu saja lur. Selama matahari bersinar masih gratis sih, gak perlu ngeluarin biaya operasional tambahan. Ya, asal jangan dipajakin aja nanti sinar mataharinya. Buat yang ngerasa-ngerasa aja lur. Karena sejauh ini proses pengeringan dengan panas matahari pantura adalah yang paling efektif sekaligus ekonomis. Ora masalah panas-panasan dikit, sing penting kerjaan cepet rampung. Ayo tarik terus. Jul. Dorong Jul. Ayo Pak tarik terus. Aku bantu dari belakang yo. Depan kiri. Terus sana pojokan. Jul. Ini pojokan sana. Oke, enak dikit. Yo dorong. Yo dorong. Ayo ini, sama mundur. Ayo, terus. Kamu Jul. Ikan aku ngaba-ngaba. Terus.
Terus. Jul. Ah. Jul. Walau sudah kejemur semua, kerupuk-kerupuk ini tetap harus dicek dan dibalik lur, atau istilahnya dikepyak setiap 3-4 jam sekali. Prosesnya mirip seperti menampi beras. Dengan begini, proses pengeringan akan lebih maksimal. Om tuh, daripada badan itu mendingan nih ngepyaknya sudah, mepet kerupuk sudah, sekarang tinggal bikin makanannya. Waduh, makasih banget ini buat aku. Iya. Oh ya, makasih Bu ya. Kerja kerasku hari ini gak sia-sia lur. Aku dapat bonus adonan kerupuk basah dari juragan. Lumayan niki, bisa tak olah jadi makanan enak. Jok, Woi, aku mau buat inovasi makanan. Yuk, ikut yuk. ora wes, aku masih banyak kerjaan ini. Ah, Bro Jo nggak asik, Jok. Gak Kerja apa-apa. mulu. Gak apa-apa wes, bikin yang enak Mas. Ya udah, ntar nggak usah minta ya. Yo. Udah, aku tak buat inovasi masakan dulu Ibu ya. Iya, siap. Bro Jo nggak asik. Udah yuk. Tapi enak aku minta ya. Sing semangat Yojo. Juragan bilang masih banyak kerjaan setelah ini. Setelah kering, kerupuk lanjut di packing dan dikemas dalam plastik ukuran per kilo. 1 kilonya dibanderol dengan harga kurang lebih Rp52.000 lur. Mau ukuran yang lebih besar lagi? Ada dong lur. Harganya yo lebih mahal, mencapai Rp250.000 per balnya. Hasil produksi kerupuk ikan padi kapas dipasarkan ke beberapa daerah sekitar Indramayu seperti Cirebon, Bandung, dan wilayah Jabodetabek. Iya lur, wis siap borong beberapa kilo? Ya yuk. Lagi pada mau bikin apa? Kita lagi mau buat pie nih, Dul. Buat pie? Iya. Pucuk dicinta pulang pun tiba. Bersama Mbak Ayu dan Mbak Rahma, adonan basah kerupuk ikan mau tak inovasi menjadi kue pie. Sebelumnya, Mbak Ayu sudah menyiapkan bahan pelengkapnya. Ada buah naga, nanas, mangga, wortel, ada juga tepung terigu, udang segar, kental manis, gula pasir, dan beberapa bahan tambahan lain. Mbak Ayu bertugas menyiapkan buah-buahan untuk topping. Kalau Mbak Rahma bertugas membuat santan untuk bahan membuat flan susu. Ben cepet jadi, aku mau bantu membuat adonan kue pie-nya lur. Menggunakan bahan dari adonan basah kerupuk ikan, ditambah dengan sedikit mentega dan gula pasir. Semua bahan diadon sampai kalis, lalu tinggal dicetak dalam loyang pie. Sengaja aku bikin pie dengan ukuran jumbo, ben puas pas makan nanti lur. Setelah adonan rapi, buat lubang-lubang kecil. Tujuannya agar panas lebih merata dan matang sampai ke bagian dalam adonan pie. Oh iya lur, ada bagian lain yang sedang disiapkan, yaitu isian berupa flan susu. Dul, yuk. Ini udah selesai, saya buat pie-nya dulu ya. Oh, ya, ya. Ya. Dibuat dengan cara memanaskan tepung maizena, santan, dan kental manis. Jangan lupa tambahkan daun pandan untuk membuat rasa dan aromanya semakin sedap. Tambahkan air kalau adonannya terlalu kental lur. Setelah kurang lebih 15 menit, flan susu sudah bisa diangkat lur. Yuk. Aku oven dulu ya. Iya, Dul. Nih, kulit pie-nya udah jadi, tinggal di oven. Iya, Dul. Lanjut nih, manggang pie-nya. Panaskan oven, lalu masukkan loyang kue sambil pastikan oven sudah panas maksimal. Oh iya lur, ada tips nih untuk memanggang kue dengan oven kompor atau oven tangkring, yaitu dengan lebih dulu memanaskan oven dengan api besar. Setelah panas, baru deh kecilkan apinya dan jaga panasnya tetap stabil.
Kalau sudah begini, aku nggak boleh kemana-mana, Lur. Apinya harus awet kayak rasa sayangku ke kamu. Kue pie matang dalam waktu kurang dari 40 menit. Nah, ini dia hasilnya, Lur. Ayo, panas. Teh, nih kulit pie-nya udah jadi, tinggal diisi, kasih pelahnya ya. Tolong ya Teh ya. Oh, makasih Teh ya. Tak tinggal dulu ya, tak beres-beres. Lur, kue pie adonan kerupuk ikan yang kami buat terdiri dari 3 bagian, yaitu kue pie di bagian terluar, lalu flas susu sebagai isiannya, kemudian ada salad buah dan udang sebagai topping. Setelah menambahkan flas susu, selanjutnya susun rapi toppingnya. Ada buah mangga dan buah naga. Biar tampilannya semakin menggugah selera, tambahkan wortel, buah nanas dan udang. Ini dia, Lur, kue pie salad udang. Wah, enak banget nih pie-nya. Iya. Ya. Wih. Ya, yuk. Oh, lah. Enak tenan, Lur. Gurih, manis, campur jadi satu. Satu suap dijamin kurang. Maunya nambah terus. Ayo, yuk Rahma, tambah lagi. Mumpung masih banyak ini. Hai Andul. Wis jadi belum makanannya ini? Aku wis lapar banget tuh, siap-siap. Piring kecil tapi isinya banyak. Langsung tak ambil ya. Tadi katanya nggak mau ikut. Dul, Mbak, aku kan masih kerja dulu. Beresin kerjaan jemur kerupuk. Akan dulu jemuran. Loh, oh nanti dulu lah, pokoknya mau makan dulu lah. Walah Jo, Brojo, giliran udah mateng aja datang. Bantu sih bantu Jo, tapi bukan cuma bantu makan doang. Bantu masaknya kapan? Dulu. Dul, ini Mbak Ayu kalau kancannya kok bantu sampean piye ceritanya? Kepo. Yang tadi pulang sendirian, tiba-tiba kok masak-masak bareng karo Mbak Eki. Lah kamu nggak mau tak ajak bantuin? Terus? Ya aku cari temen lah. Mak berduduk dilalah. Itu Yayu Ayu sama ini Yayu yang satunya nih Mau lagi bantuin? mau masak pie. Iya sekalian toh. Wis, jangan kepo. Sing penting enak toh kreasi masakanku. Bundul gitu loh. Siapa yang suka makan lamang? Wajib merapat iki, Lur. Aku cuci dulu bambu untuk memasak lamangnya yo. Gosok-gosok juga bagian dalamnya supaya hilang bulu-bulu yang menempel. Sip, sudah bersih iki, Lur. Oh nih, ini bambunya udah bersih. Ayo, datang situ ya, Ndor. Ikut tolong di basuh barasi ya, Ndor. Oh, iya nih. Iya.
Biasanya lamang dibuat dari beras ketan putih. Nah, khusus hari ini mau pakai beras ketan hitam juga. Meski beras ketan hitam sudah ditapi sama ibu, tapi harus dicuci lagi yo, supaya hilang semua kotorannya. Dengan dicuci, beras ketan yang basah bisa mempermudah proses pematangan loh lur. Lanjut, kukus beras ketannya. Cukup sampai setengah mateng. Lamanya kira-kira setengah jam. Sekarang, campur ketan setengah matang dengan santan kental. Dengan ditambah santan, lamang akan menjadi gurih lur. Oh iya, warna hitam yang pekat pada ketan ini menunjukkan kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Nah, kalau sudah tercampur merata, sekarang kita kukus lagi beras ketannya. Kali ini baru sampai matang lur. Aku mau bikin isian lamangnya dulu yo. Isian lamang itu bisa macam-macam lur. Kalau aku mau bikin lamang dengan isian jagung rebus, kelapa parut, dan gula. Lamang Minang juga ada yang punya isian pisang rebus. Ibu lagi bikin isian lamangnya nih. Ada ketan putih yang sudah matang, ratakan di atas daun pisang. Lalu taburi kelapa parut yang sudah dicampur gula. Terakhir, taruh potongan pisangnya. Setelah itu, gulung lamang. Oh iya, jangan lupa sesuaikan dengan ukuran lubang bambu yo, biar bisa masuk ke dalam bambunya. Dul, Iko gak bakal ya? Oh, ya Bu. Untuk lamang ketan hitam, cara meraciknya pun sama dengan ketan putih tadi. Ratakan ketan hitam di atas daun pisang. Lalu letakkan campuran jagung yang sudah Kur bikin tadi. Gulung dan masukkan ke dalam bambu. Oh iya lur, aku jadi ingat waktu ke daerah Sijunjung, masih di Sumatera Barat. Aku juga bikin lamang solok tepatnya. Uniknya, lamang solok yang kubikin dibuat dari singkong parut yang dimasak sampai matang, kelapa parut, jengkol rebus yang dihaluskan, dan juga pisang kepok. Unik ya lur. Semua bahan ini dicampur sampai jadi adonan yang kalis. Lalu nggak lupa ditambahkan pewarna makanan. Untuk cara membungkusnya nggak jauh berbeda lur. 3 adonan dengan warna berbeda disusun yang rapi. Lalu di atasnya ditaruh pisang kepok utuhan seperti ini lur. Tinggal bungkus yang rapi, lalu matangkan lamang solok dengan cara dikukus. Oh iya, untuk lamang solok sekilas mirip jajanan khas Jawa, mata kebo ya lur. Lanjut lagi. Sekarang waktunya mematangkan lamang ketannya ya lur. Pertama, aku bakar lamang ketan isi gula merah di atas bara api yang sudah dilapisi seng. Tujuannya agar tidak mudah gosong karena tidak dimasukkan ke dalam bambu. Untuk lamang ketan isi pisang diletakkan berdiri seperti ini di atas bara api. Setelah setengah jam lamanya sudah matang nih lur. Tinggal dikeluarkan dari bambu, lalu sajikan dengan cara dipotong-potong.
Ini hasilnya lur, lamang Minang dengan berbagai isian.